comment, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak ada kemudian. Oke guys, jangan lupa ya. See you. Sebagai bukti kehadiran kalian. Oke. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini adalah merupakan sesi terakhir ya di semester Gasal. Kita akan kaji materi lanjutan dari laju reaksi. Kemarin kita sudah bahas pengantar laju reaksi diawali dengan konsentrasi. Kemudian bagaimana konsep daripada laju reaksi itu dan cara menentukan laju reaksi ya. Nah, jadi untuk sesi hari ini kita akan bahas tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Oke, baik. Mari kita lihat bersama-sama di slide ini ya. Semua bisa kelihatan ya slide-nya ya. Kelihatan semua ini ya. Jangan lupa videonya diaktifkan, mic-nya aja yang dinonaktifkan ya, videonya diaktifkan aja. Oke. Oke. Ini dia laju reaksi ya. Apa sih yang namanya laju reaksi? Nah, kalau kemarin kita sudah bahas ya bagaimana konsep laju reaksi itu ya. Bahwasanya laju reaksi itu menyatakan apa? Perubahan konsentrasi reaktan dan produk dalam satuan waktu tertentu ya. Sekarang dari konsep tersebut kita akan coba buat suatu persamaan matematis dari laju reaksi itu sendiri, di mana persamaan laju reaksi itu menyatakan hubungan kuantitatif antara perubahan konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi ya. Nah, jadi kita akan tinjau bagaimana sih kalau dalam satu reaksi itu konsentrasinya itu kita naikkan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi? Nah, itu bisa kita nyatakan ke dalam satu persamaan laju reaksi seperti ini ya. Jadi kita misalkan ada satu reaksi kimia ya, A tambah B menjadi C dan D, di mana P, Q, R, dan S ini adalah merupakan koefisien reaksi ya. Nah, jadi dari reaksi kimia yang berlangsung pada A tambah B menjadi C dan D ini, persamaan laju reaksinya dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat. Nah, apakah V, apakah K, apakah A, X, B, dan Y di sini? Kayak di sini saya akan coba buat keterangannya, ya, di mana ya, V itu adalah merupakan laju reaksi ya. Satuannya adalah molar per sekon, K itu adalah merupakan tetapan laju reaksi. Kemudian A dan B di sini merupakan konsentrasi daripada reaksi A dan B. Sementara X itu adalah merupakan orde reaksi terhadap A, Y adalah merupakan orde reaksi terhadap B. Nah, jadi apabila kita jumlahkan nih X dan Y-nya, maka kita akan dapatlah nanti bagaimana sih orde reaksi tersebut, tingkat reaksinya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hubungan kuantitatif yang dihasilkan antara konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi itu dipengaruhi oleh orde reaksi. Nah, orde reaksi itu kita lihat di sini, bahwasanya orde reaksi itu merupakan apa? Bilangan bulat positif, bisa negatif, dan bisa juga merupakan pecahan ya. Yang mana nilai itu diperoleh dari mana? Pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, pada dasarnya untuk menentukan orde reaksi ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan tahapan reaksi, yang kedua itu melalui data
percobaan. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa nilai order reaksi yang umum kita jumpai di dalam soal, itu di sini saya akan coba buat. Yang pertama itu ada order reaksi bernilai 0. Apa itu? Nah, suatu order reaksi dikatakan bernilai 0 apabila bagaimana? Besar laju reaksinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Meskipun pada konsentrasi reaksi itu kita naikkan terus, tapi nggak mempengaruhi terhadap apa? Besarnya laju reaksi. Nah, gambar grafiknya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini ya. Ini kan konsentrasi pada reaksi itu dinaikkan, tapi laju reaksi yang berlangsung tidak berpengaruh terhadap apa? Kenaikan daripada konsentrasi reaksi itu sendiri. Dia tetap, maka dia order reaksinya dinyatakan dengan 0. Oke. Kemudian yang kedua, order reaksi 1 ya. Order reaksi 1 itu bagaimana dia? Ini adik-adik bisa lihat di sini. Besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini. Pada keadaan awal 1 molar ya, laju reaksinya adalah V1. Kemudian ketika konsentrasi reaktannya itu kita naikkan 2 kali dari keadaan awalnya, ternyata laju reaksinya bagaimana? Laju reaksinya 2 kali lebih cepat dari keadaan awal. Terus bagaimana kalau konsentrasi reaktannya itu kita naikkan 3 kali dari keadaan awal? Ternyata laju reaksinya bagaimana? Laju reaksinya juga mengalami kenaikan 3 kali lebih cepat dari keadaan awal. Oke. Nah, seperti itulah yang dikatakan apa namanya? Order reaksi yang bernilai 0. Oke. Nah, jadi dari tabel ini dapatlah kita buat suatu hubungannya ya. Order reaksi yang terjadi terhadap apa? Kenaikan konsentrasi dan laju reaksi. Ini adik-adik bisa lihat di sini ya. Laju reaksi terhadap konsentrasi reaktannya itu dia bagaimana dia berbanding lurus. Konsentrasi reaktan dinaikkan, maka laju reaksi juga naik seperti itu. Nah, baik, kita lanjut yang berikutnya. Yang kedua adalah order reaksi 2. Oke, yang berikutnya adalah order reaksi 2. Bagaimana dia ini? Kita bisa lihat di sini penjelasannya. Besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Nah, ini kita ambil contohnya. Pada keadaan awal konsentrasinya 1 molar, laju reaksinya diketahui sebesar V1. Dan ketika konsentrasi reaktannya itu kita naikkan 2 kali dari keadaan awal, maka apa yang ditemukan di sini? Ya, ternyata laju reaksinya itu 4 kali lebih cepat dari keadaan awal, karena itu diperoleh dari 2 pangkat 2-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat di atas, besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Jadi artinya di sini kalau konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka kelajuan reaksinya juga akan mengalami apa? Kenaikan sebesar 2 pangkat 2 dari keadaan awalnya. Oke. Nah, kalau dia konsentrasi naikkan 3 kali, maka dia menjadi bagaimana kelajuannya? 3 pangkat 2 kali V1 sama dengan 9 V1 molar per detik. Oke, jadi grafiknya bisa kita lihat di sini. Seperti ini dia. Ini dia. Mengalami kenaikan dia ya, melengkung dia. Oke. Baik, seperti itu dia untuk order reaksi 2. Kita lanjut yang berikutnya. Nih, ada juga order reaksi yang bernilai negatif. Jadi enggak hanya bilangan bulat positif saja ya. Ada juga order reaksi negatif kita jumpai nantinya di sini. Nah, bagaimana dia? Itu apabila laju reaksinya berbanding terbalik ya terhadap konsentrasi reaksinya. Apabila konsentrasi reaksi dinaikkan atau diperbesar, maka laju reaksi akan menjadi lebih kecil. Oke, seperti itu dia. Nah, kita lihat di sini. Jadi dia berbanding terbalik, dia turun. Meskipun konsentrasinya kita naikkan, ternyata laju reaksinya bagaimana? Mengalami penurunan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya terjadi apa? Perbandingan terbalik ya antara laju reaksi terhadap konsentrasi reaksi. Oke. Kira-kira seperti itu dia adik sekalian. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ya, contoh soal berikut. Ini dia. Yang pertama, data eksperimen untuk reaksi A tambah B2 menjadi 2AB ya adalah sebagai berikut. Ini kita bisa lihat datanya.
Nah, apa yang diminta dalam soal ini? Kita lihat bersama. Dari data tersebut, kita disuruh menentukan berapa sih order reaksi terhadap A, berapa sih order reaksi terhadap B, berapa sih order reaksi totalnya, berapa persama laju reaksinya, dan bagaimana ke harga tetapan laju reaksinya, ya, yang dinyatakan dengan K. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita jumpai soal seperti ini adalah merupakan apa? Materi penentuan persama laju reaksi yang dipengaruhi oleh data percobaan. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu persama laju reaksi yang berlangsung pada reaksi itu. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, persama laju reaksi itu dapat kita nyatakan dari mana hubungan kuantitatif ya antara apa? Konsentrasi reaksi terhadap apa? Laju reaksi yang dipangkatkan dengan order reaksi. Maka ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. V sama dengan K kali A pangkat X kali B2 pangkat Y. Seperti itu. Nah, inilah persama laju reaksi yang dapat kita tuliskan berdasarkan reaksi yang ada di soal ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan apa yang diminta dalam soal. Ini tadi tabelnya. Nah, ini yang pertama. Bagaimanakah order reaksi terhadap A? Nah, untuk menyelesaikan order reaksi terhadap A, ya adik sekalian, itu bisa kita tinjau, bisa kita hitung dengan memperhatikan data konsentrasi B yang sama. Nih, kita lihat di dalam tabel ini, di percobaan keberapakah konsentrasi B-nya yang sama? Ya, kita ambil dua data. Yang pertama bisa percobaan 1 dan percobaan 4. Ini kan sama-sama 0,1. Yang kedua bisa juga percobaan 1 dan percobaan kelima. Atau percobaan 4 dan kelima. Nah, ini, jadi kita tinggal memilih salah satu aja ya. Boleh 1 ke 4, 1 ke 5, atau 4 ke 5. Gitu. Yang penting syaratnya harus ada salah satu data dari konsentrasi B itu yang sama. Oke, seperti itu. Jadi kita ambil sampelnya di sini adalah ya percobaan 1 dan percobaan 4. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini kan sama ya konsentrasinya. Nah, pada percobaan 1 konsentrasi A itu kan 0,1, percobaan keempat konsentrasi si A itu ada 0,2. Oke. Baik. Maka tadi dapatlah seperti ini ya. 424 sama dengan K kali 0,1 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y dibagi dia dengan K kali 0,2 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. Seperti itu. Sehingga dengan demikian kita bisa selesaikan ya. Ini kan bisa kita coret-coret ya, tewas ya. Untuk orde B-nya ya, karena konsentrasinya kan sama ya. Begitu juga dengan harga konstantanya. Karena ini percobaannya dilakukan pada kondisi yang sama, pasti nilai K-nya adalah sama. Itu dia. Jadi ini kita bisa tewaskan. Oke, tinggallah laju reaksi pada percobaan 1 dan 4 serta konsentrasi si A. Maka didapatlah 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Setengah pangkat X. Udah? X berapa? Oke, itu dapatnya X sama dengan 2. Oke, seperti itu dia ya. Lanjut, kita masuk contoh pembahasan yang berikutnya bagian B ya. Order reaksi terhadap B. Order reaksi terhadap B ya. Oke. Caranya sama kayak yang tadi juga untuk mencari order reaksi A tadi ya. Kita lihat data si A yang sama. Jadi kita lihat pasangannya. Nah, di sini di percobaan keberapa A-nya yang sama? Yaitu percobaan 1-2 boleh, 1-3 boleh, 2-3 boleh. Nah, itu dia. Jadi syaratnya harus ada 2 sampel yang kita ambil dan konsentrasinya harus sama. Oke. Oke, baik. Jadi di sini kita ambil sampelnya adalah percobaan 1 dan percobaan kedua. Oke, jadi kita pilih yang paling sederhana aja angkanya biar cepat ngitungnya ya. Jadi kita ambil percobaan 1 dan 2, kita bandingkanlah kedua data ini ya. Kedua data ini. Maka kita masukkan persamaan laju reaksinya P1 per P2 sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y dibagi dia dengan apa? K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Oke. Kita masukkan berapa P pada percobaan 1? 6. Berapa V pada percobaan 2? 12. Konsentrasi A pada percobaan 1 berapa?
0,1. Percobaan 2 juga 0,1. Konsentrasi B pada percobaan 1 berapa? 0,1. Percobaan 2, konsentrasi B-nya berapa? 0,2. Nah, ini karena konsentrasi A pada percobaan 1 dan 2 ini sama, ini bisa kita tewaskan. K ini adalah nilai konstanta. Dan ini juga bisa kita tewaskan. Maka ini kita dapat ya, 6/12 itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah ya. Kemudian 0,1 dibagi dengan 0,2 ini kan bisa kita sederhanakan, nilainya jadi setengah pangkat Y. Sehingga dapatlah Y-nya sama dengan 1. Oke, baik, bukan X. Next, kita lanjut. Orde reaksi totalnya berapa? Orde reaksi total itu kan kita bisa dapatkan dari mana? Total daripada orde reaksi A dan orde reaksi B. Jadi kita sudah dapat tadi A berapa? Itu 2. Orde reaksi B itu kan tadi nyatakan dengan apa? Y. Itu nilainya berapa? 1. Jadi kita jumlahkan dapatlah 3. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita dapat, ya kan? Nah, kalau sudah kita dapat ini nilai X dan Y-nya, maka persamaan laju reaksinya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Jadi V sama dengan K, ya. V sama dengan K kali A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B 2. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut yang berikutnya, yang bagian E. Udah? Berapa harga ketetapan reaksinya atau nilai K? Udah, untuk menyelesaikannya ini gampang sekali. Kita tinggal ambil aja salah satu data yang ada di percobaan ini, ya. Kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksi yang kita dapat tadi, ya kan, yang sudah kita peroleh nilai ordenya. Udah, kita masukkan, kita misalkan di sini adalah kita pilih percobaan 1, maka kita boleh dijadinya seperti ini. 6 sama dengan K kali 0,1 pangkat 2 kali 0,1. Dan 0,1 pangkat 2 kali 0,1 berapa? Itu sama dengan 0,1 pangkat 3 dikali K sama dengan 6. Maka K berapa? 6 kali 10 pangkat 3. Ini satuannya apa nih? Itu meter kali S ya, atau 1 per meter pangkat 2 kali S ya. Itu dia. Oke, jadi seperti itu dia. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja ya. Dari konsentrasi pasangannya mana yang sama, bandingkanlah dia. Maka nanti kita akan dapatlah nanti berapa orde masing-masing reaksinya. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya sih bisa kita lakukan dengan cara lebih cepat untuk menentukan orde A dan orde B. Tidak perlu kita bandingkan dua datanya, cukup kita lihat aja bagaimana konsentrasinya ya, dinaikkan berapa kali dan kelajuannya berapa kali lebih cepat dia. Sebagai contoh, kita mau mencari orde reaksi A. Orde reaksi A itu kita ambil dari data B yang sama kan. Ini tadi kita ambil sampelnya adalah percobaan 1 dan 4. Pada percobaan 1 kan konsentrasinya 0,1, percobaan keempat 0,2. Berarti ini kan konsentrasi si A dari percobaan 1 ke 4 itu kan mengalami kenaikan 2 kali ya, dinaikkan 2 kali. Ketika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, laju reaksinya gimana? Ya, ternyata konsentrasinya laju reaksinya mengalami apa? 4 kali lebih cepat dari keadaan awal. Ini kan 6 jadi 24 kan? Ini kan 4 kali lebih cepat dari keadaan awal. Berarti dengan demikian bagaimana orde reaksinya? Itu sama dengan 2, seperti itu. Begitu juga untuk mencari orde si B. Kita lihat data dari si A yang sama, itu kita ambil sampel di sini percobaan 1 dan 2. Ya, kita lihat pada percobaan 1 konsentrasi B-nya kan 0,1. Pada percobaan kedua konsentrasi si B-nya 0,2. Nah, di sini bagaimana konsentrasi si B dari percobaan 1 ke 2? Dia mengalami 2 kali ya, mengalami kenaikan konsentrasi 2 kali dari keadaan awal. Karena konsentrasi dinaikkan 2 kali, bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi? Ternyata laju reaksinya jadi meningkat ya, 2 kali lebih cepat dari keadaan awal. Nah, karena ini dia berbanding lurus ya kan, dia berbanding lurus ya. Dah, seiring dengan kenaikan konsentrasinya, laju reaksi juga mengalami kelajuan 2 kali lebih cepat dari keadaan awal. Maka orde reaksi si B berapa? Itu sama dengan 1, seperti itu. Oke, baik. Jadi begitu cara cepat untuk menentukan orde reaksi pada reaksi A dan reaksi B. Jadi cukup kita lihat aja bagaimana kenaikan konsentrasinya dan bagaimana pengaruh kelajuannya ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat
yang berikutnya. Ini ada soal. Ini belum ada saya buat jawabannya. Saya mengajak kalian untuk berdiskusi. Silakan dibaca dulu. Nah, saya kepingin yang membaca itu si Bintang Sibarani. Bintang Sibarani, silakan baca soalnya dulu. Aktifkan kameranya Bintang. Oke, baca soalnya nih Bintang. Gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan berikut. A tambah B. C. Pengaruh konsentrasi A dan B bertahapan laju reaksi ditemukan sebagai berikut. C tambah D. Itu kan? A. Order reaksi tahap A. B. Order reaksi tahap B. C. Order reaksi total. D. Persamaan laju reaksinya. E. Harga tetap reaksi K. Oke, terima kasih. Bintang. Oke, baik. Nah, jadi saya minta kalian yang ada di room ini coba berikan pendapatnya dulu. Siapa yang bisa jawab ini pertanyaannya? Kita mulai dari pertanyaan A. Order reaksi terhadap A. Pak Ikalia. Oke, silakan. Kalau dari MS-1 itu Pak, kalau ini dari reaksi terhadap A-nya, itu kan yang percobaan 1 dan 3 yang sama. Tinggal lihat aja, itu kan terakhirnya 4 sama 12. Order reaksi terhadap A, sebentar Ika saya potong. Order reaksi terhadap A itu diambil dari data B yang sama. Itu dia. Dari data B ya Pak? Iya. Dari Di data percobaan B, keberapa B yang sama, maka dari situlah kita tinjau untuk menentukan order si A. Berarti percobaan keberapa yang sama? 1 dan 2. 1 dan 2 Pak. Oke, save 1 dan 2. Nah, bentar lagi ya, apa Amanda kan? Mau ke saya kan? Iya, lagi daring saya. Oke. Baik. Jadi dari percobaan 1 dan 2, apa yang bisa kamu lihat di sana? Kita pakai yang cara cepat aja langsung. Konsentrasi A bagaimana? Mengalami kenaikan berapa kali? Dinaikkan berapa kali di daerah keadaan awal? 4 kali dia Pak. Hah? Konsentrasi si A dari percobaan 1 ke 2 itu mengalami kenaikan berapa kali? 2 kali lipat dari... Iya, 2 kali lipat. Oke, bagus sekali ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi dari data itu? 2 kali lipat juga, enggak. 4. 4 Iya, kali Pak. lipat. Dari 4 ke 16. Iya. 4. Berapa kali? 4 kali lipat. Oke, 4 kali lipat. Oke. Maka dengan demikian order reaksi A berapa? 2. Sip. 4 bagi Bagus. 2. Iya, seperti itu caranya ya. Nggak perlu lagi kita pakai perbandingan capek banget ya kan. Kita pakai cara cepat aja kan. Toh itu juga hasilnya. Nah, itu adalah merupakan cara jitu yang biasa kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal di ujian SBMPTN ya. Oke, next yang poin B. Saya minta si Mawadah. Order reaksi terhadap B berapa? Gimana langkahnya untuk mendapatkan order reaksi B? Apa yang kita tinjau? Dari 1. yang apa? Oke, sip. Apa yang kita lihat dari si A itu? Dari Apa yang kita lihat dari si A? Yang sama. jumlah yang sama, Pak. Ya, konsentrasi si A yang sama ya. Sama. Oke, sip. Nah, di pertemuan berapa yang sama A-nya? 1 dan 3, Pak. Oke. Nah, ketika konsentrasi si A pada percobaan 1 dan 3 itu sama, apa yang bisa ketemukan di B?
Wah, Konsentrasi B bagaimana ketika suhunya tetap? Di pertemuan 1 kan B-nya 0,1 ya. Benar kan? Di Iya, pertemuan Pak. ketiga B-nya 0,3 kan? Berarti Bertambah 2 kali. berarti konsentrasi si B-nya dinaikkan 3 berapa kali dari kadar 0? Berapa? 3 kali. Oke, 3 kali lipat ya kan? Bagus. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi dari kenaikan konsentrasi si B itu? 3 kali lipat juga, Pak. 4 ke 12. Ayo. 4 dikali 3, Pak, jadi 12. Jadi, Berarti 3 kali lebih cepat gitu? Iya, Pak. Begitu ya? Setuju Rasmini? Rasmini masih Enggak, Pak. lihat di situ. Setuju? Enggak, Pak. Oke, setuju. Berarti dengan demikian orde B berapa? 1. Oke, sip. Jadi orde si B 1, orde si A tadi berapa? 2, Pak. Oke, maka orde reaksi totalnya berapa? Gimana mencari orde reaksi totalnya? Berapa? 3. Iya, tinggal jumlahkan aja. Orde Iya, masing-masing Pak. reaksinya itu ditotalkan itu dia. Oke? Gampang kan? Ya. Oke, Iya, Pak. lanjut. Sekarang kita masuk yang D, persama laju reaksinya. Sebelum kita dapat tadi si A dan B-nya berapa ya kan? Bagaimana persama laju reaksinya? V sama dengan A. V sama dengan X, A kali. Y. Iya, oke. A kali X. Karena sudah kita dapat X dan Y-nya, maka persama laju reaksinya menjadi B K A2 K B kali A pangkat A pangkat 2 B pangkat 1. A pangkat 2 ya. Oke, A Iya, pangkat Pak. 2 kali X2. B pangkat B pangkat 1. Biasanya kalau nilai 1 itu tidak disebutkan Nggak usah ya. ditulis. Terus yang E, bagaimana mencari harga K? Ini harga K ini. Tadi gimana katanya? Karena udah kita dapat ini kan persama laju reaksinya, berarti K kita bisa turunkan dari mana? Ambil dari persamaan yang pertama, Pak. Dari- Percobaan yang pertama. Iya, salah satu data ya, karena K itu kan konstanta kan. Pasti kita coba satu-satu pun kita masukkan pertemuan 1, 2, dan 3 pasti sama itu. Oke. Jadi kita masukkan aja salah satunya, misalnya pertemuan 1 ya. Berarti 0,1 pangkat 2 kali 0,1 sama dengan 4. 0,1 pangkat 2 kali 0,1 berapa? Berarti 10 pangkat 3. Koefisiennya kan sama. Dalam perkalian kan berarti pangkatnya tinggal dijumlah ya kan? Maka 0,1 pangkat 3 ya. Begitu ya? Oke. Jadi sama dengan 4. Maka K sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 ya. Setuju ya? 4 ke 10. Oke. Iya, Pak. Iya, jadi seperti itu. Gampang ya? Lumayan. Baik. Saya khawatir ntar habis ini saya share kok di GC ya, rekaman kita ini supaya yang lainnya lebih paham. Oke? Biar belajar. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, setelah sudah kita paham ya bagaimana menentukan persama laju reaksi dan laju reaksi, kita akan masuk ke yang berikutnya ini ya. Ini yang terakhir sebenarnya. Menentukan laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Apakah ada keterkaitan suhu terhadap laju reaksi? Misalnya, kita mau membuat larutan gula. Ya kan? Ketika gula kita larutkan dalam air yang dingin dibandingkan dengan gula yang dilarutkan dalam air yang panas, itu bagaimana? Mana lebih Mana lebih cepat larut? Mana yang lebih mudah larut? Di air panas, Pak. Ada air panas. Air panas. Oke. Ketika dia ditempatkan pada air yang suhunya lebih tinggi ya. Panas. Nah, Begitu. kenapa bisa begitu?
apa pengaruhnya terhadap suhu itu? Jika suhu sistem dinaikkan itu kan akan meningkatkan apa? Energi kinetik ya. Energi kinetik itu kan berkaitan dengan apa? Pergerakan partikel-partikel di dalam suatu sistem ya kan. Kan begitu. Jadi akan semakin cepat bergerak bebas untuk saling bertumbukan. Ini kan ada kemarin ya teori laju reaksi ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan kan. Nah, semakin cepat dia bergerak bebas, maka tumbukan akan berlangsung sehingga laju reaksinya akan berlangsung dengan cepat. Seperti itu dia. Jadi itu sangat berkaitan erat ya terhadap laju reaksi. Maka di sini kita bisa buat kesimpulan. Semakin tinggi suhu, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Tapi kalau suhunya diturunkan, reaksinya berlangsung semakin lambat. Ini akan mempengaruhi apa? Energi kinetiknya yang turun. Sehingga partikel-partikel di dalam sistem akan bergerak lambat. Seperti itu. Otomatis laju reaksinya akan berjalan lambat juga ya kan? Oke. Nah, jadi dengan menggunakan konsep ini, bagaimanakah cara kita untuk menghitung besarnya laju reaksi? Nah, itu bisa kita turunkan dari persamaan berikut ya. Bentar, oke. Dia. Dimana V sama dengan apa? N pangkat T2 kurang T1 per delta T kali P1. Apa ini N? Apa itu T2? Apa itu T1? Apa delta T dan apa P1 dan apa P2. Oke, di sini saya Bu. Ya, di sini saya buat keterangannya. Oke, baik. P1 itu adalah laju reaksi pada suhu T1, P2 adalah laju reaksi terhadap pada suhu T2 ya, pada kadar suhu T2. T2 itu adalah suhu akhir, T1 suhu awal, delta T itu adalah kenaikan suhu, dinaikkan berapa kali suhunya begitu ya. Nah, N-nya ini adalah merupakan apa? Faktor kenaikan laju reaksi tadi. Ketika suhunya dinaikkan sebanyak delta T, maka bagaimana kelajuannya? Berapa kali lebih cepat dia dari kenaikan suhu tersebut? Nah, seperti itulah kira-kira maksud daripada faktor N ini ya. Oke, seperti itu. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Oke, saya minta siapa di sini yang membacakannya? Ewin, coba bacakan dulu nih. Disuruh membaca. Soalnya aja bacakan. Laju reaksi meningkatkan 2 kali setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, laju reaksi A tambah B hasil adalah 4 kali 10 kurang 4 M per S. Maka laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah... Oke, cukup ya. Nah, ini dia sebagai contoh soal untuk menentukan apa? Laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ketika suhu sistem itu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius, ini ada kata kuncinya. Ternyata bagaimana kelajuannya? Kelajuannya meningkat 2 kali lebih cepat dari keadaan awal. Nah, apabila pada suhu sistem itu diketahui 30 derajat Celcius, lajunya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Berapakah laju reaksinya pada suhu 60 derajat Celcius? Oke. Nah, tadi sudah kita bahas ya bagaimana menentukan apanya ya, kelajuan reaksinya. Bisa kita turunkan bersamaan ini. Oke ya, seperti itu. Dan maka didapatlah V2-nya sama dengan berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Oke, jadi seperti itu dia untuk menyelesaikan soal penentuan laju reaksi yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Oke, baik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Udah jelas. Oke, baik. Nah, jadi untuk bahan ujian kalian minggu depan, cuma satu bab aja yang kita ambil. Kalian cukup pelajari aja materi tentang laju reaksi ini aja. Ya. Laju reaksi. Iya, satu bab aja. Karena cuma 15 soalnya itu ya, 10 pilihan berganda dan 5 STS. Ya. Ini memang ada tambahan lagi, tapi dia bagian daripada laju reaksi. Nggak saya kupas di sini karena dia teori. Kalian cukup baca aja dari e-book yang saya kirim di GC. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Karena itu sebenarnya harus dieksperimenkan. Nggak bisa diungkapkan secara lisan gini ya kan. Karena kita ini sifatnya daring, nggak mungkin ya kita demonstrasikan secara daring ya kan, virtual. Jadi kalian cukup lihat aja konsepnya di e-book tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Iya, itu ada diawali dengan konsentrasi, kemudian apa lagi? Suhu, terus apa lagi? Luas permukaan bidang suntuh, terus apa lagi? Katalis. Katalis itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi, ya kan? Energi aktivasi seperti itu dia. Oke, jadi Anda pelajari aja itu faktor-faktornya dan bagaimana pengaruhnya terhadap apa? Laju reaksi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya ini? Oke, kalau nggak ada lagi, ya room kita tutup ya. Room kita tutup. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah join di room ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat dalam belajarnya. Persiapkan diri, mulai minggu depan kita sudah melakukan ujian pas. Semoga hasilnya memuaskan, dan bagi kalian yang tugasnya belum tuntas, coba dituntaskan karena nilai itu dipengaruhi dari mana? Diambil dari nilai tugas yang paling utama kalau sama saya. Oke? Sampai jumpa di lain waktu. Boleh tinggalkan room ya. Oh, tapi tunggu dulu sebentar. Seperti biasa sebelum kita tinggalkan room, coba semua mengaktifkan kameranya biar ada dokumentasi kita ya. Dokumentasi kita. Oke. Ya, jangan lupa berikan senyum termanis. Walaupun ini harinya sudah semakin panas, tetap semangat. Oke? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Bye semua. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Silakan tinggalkan room ya.